RH ini, Bapak dan Ibu bisa memperluas jangkauan kerjasama dengan stakeholder yang ada di daerah. Terutama ini sangat terkait dengan pendaftaran, ya, pengajuan Bapak dan Ibu sebagai pengurus wilayah. Karena menjadi pengurus wilayah itu jelas berbeda sekali, karena yang diurus bukan hanya sekedar sertifikat halal, ya, bagi PU seperti yang sekarang Bapak dan Ibu lakukan, ya, sebagai P3H. Nah, ini masuk ke satu area yang berbeda, sehingga ini butuh pemahaman, ya, butuh kesiapan, ya, butuh pelatihan, juga nanti akhirnya akan masuk ke pemberian kewenangan yang lebih besar Bapak dan Ibu untuk bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada di daerah. Nah, ini penting sekali, sehingga mulai Juli, ya, kalau saya tidak salah hari Rabu siang, ya, kita sudah mulai kelas setiap minggu selama 8 minggu ke depan. Kita akan bantu juga Bapak dan Ibu mencapai RHA supaya Bapak dan Ibu ini layak mendapatkan lisensi pengelolaan. Jadi kita akan bicara hal yang berbeda sekali dengan aktivitas sebagai P3H. Ya, kalau aktivitas P3H ini urusannya sama pelaku usaha, maka kalau RH ini dipersiapkan untuk urusannya dengan bupati, dengan wali kota, bahkan dengan gubernur, ya. Jadi sudah jelas orientasinya akan berbeda sekali. Baik, saya akan coba jelaskan tentang apa sebetulnya RH itu, ya, pendamping P3H profesional. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah jadi P3H, ya, maka ini akan naik menjadi P3H profesional, dan untuk itu memang ada gelar khusus yang kita sebut dengan RHA. Dan gelar ini tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang karena sudah terdaftar di Ditjen Haki Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi ini memang khusus spesial, ya, bagi P3H, ya, dari Edukasi Wakaf Indonesia yang nanti akan ditunjuk. Baik, untuk pertanyaan nanti, ya, setelah penjelasan ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan dicatat dulu, nanti akan dibuka sesi pertanyaan, gitu. Baik, kita akan lihat beberapa hal. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah apa tujuan pengembangan profesi pendamping, ya, P3H profesional, ya, RHA ini terkait dengan pengembangan bisnis halal. Jadi tujuannya apa? Nah, tujuannya Bapak dan Ibu, kita mau membangun backbone halal holistik. Nah, ini menarik, ya. Ada istilah halal holistik di sini. Nah, halal holistik ini apa? Jadi kalau kita lihat, industri halal ini kan di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sudah jelas ini akan menjadi potensi konsumen halal yang besar sekali. Nah, ini harus ditunjang dengan adanya backbone. Backbone itu adalah seperti tulang belakang, sebagai kalau misalnya kita bicara bangunan itu adalah pondasinya. Nah, backbone dari halal holistik yang kita usung ini, ya, ini tentang bagaimana pengembangan dan penguatan industri halal di Indonesia, ya, ini harus ditunjang dengan ketersediaan tenaga profesi halal yang amanah, kompeten, dan profesional. Ya, ini yang pertama dulu. Ya, kita ingin bisa menyediakan tenaga profesi halal yang amanah, kompeten, dan profesional. Kemudian ini juga harus ditunjang dengan adanya unit pendampingan halal di tiap kecamatan. Berarti kita akan bicara ada kaitannya nanti dengan Swakarta, ya, sebagai hub hulu hilir halal holistik. Nah, hub ini sendiri, ya, akan menjadi hub kolaboratif dengan semua stakeholder, ya, baik itu dinas, baik itu komunitas, baik itu kementerian, lembaga, ya, dan semuanya dalam satu ekosistem halal yang komprehensif, begitu. Nah, ini jadi penting, ya. Jadi sangat penting sekali untuk diperhatikan, ya, terkait dengan backbone halal holistik ini. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, maka kita akan bicara pengembangan ekosistem halal holistik. Jadi kalau sekarang ini kan Bapak dan Ibu beradanya di LP3EWI, ya. Nah, LP3EWI ini memang lebih banyak berfungsi untuk merekrut, ya, P3H, membina P3H, melakukan pengembangan terkait dengan pendampingan proses produk halal. Terus kita juga sudah melakukan prakondisi, ya, prakondisi dari usaha halal. Jadi misalnya apa?
misalnya harus punya NIB, KBLI, ya, kemudian nanti ada NPWP dan lain sebagainya. Itu kan adalah prakondisi, ya. Kemudian juga ada prakondisi untuk kapasitas pengembangan usaha, ya. Dari situ nanti Bapak dan Ibu kalau sudah punya pelaku usaha itu tidak berhenti hanya setelah sertifikat halalnya terbit, tapi mungkin bisa ditindaklanjuti dengan kebutuhan modalnya, ya. Kira-kira peningkatan omsetnya bagaimana, pemasarannya, kebutuhan SDM dalam hubungan industrial, kemudian apakah sudah daftar merek dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh P3H terkait hubungan antara P3H dan pelaku usaha, ya. Nah, tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu ingin meningkatkan kapasitas kemampuannya atau kapasitas bisnisnya, maka itu akan berada pada dua entitas lainnya, yaitu apa? Dari menjadi P3H, maka akan jadi P3H profesional, dan itu berada di bawah entitas lain. Jadi bukan berada di LP3H EWI, tetapi berada di dalam Asosiasi Socialpreneur Indonesia. Nah, ini akan menjadi wadah, ya, bagi pendamping usaha halal. Jadi Bapak dan Ibu meningkatkan nih kapasitasnya dari sekedar pendamping proses produk halal menjadi pendamping usaha halal. Nah, disinilah semua profesi dari halalpreneur itu ditampung di sini, ya, diwadahi di sini. Nah, ini semua sudah ada. Kemudian nanti di sini kita akan bicara kode etik profesi, akan keluar juga rekomendasi Bapak dan Ibu sebagai pengelola swakarta, dan nanti hubungan kerjasamanya dengan stakeholder itu akan dilakukan bukan oleh LP3H, tetapi oleh asosiasi. Nah, tinggal apakah Bapak dan Ibu bergabung di asosiasi dan ditunjuk sebagai pengurus. Nah, kalau sudah bergabung ke asosiasi, ya, maka selanjutnya adalah unitnya, ya. Unit kerjanya di mana? Unit kerjanya ada di Swakarta. Jadi, kalau misalnya menjadi P3H, unit kerjanya di mana? Ya, sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri dilakukan dari rumah dengan identitas yang sudah ada. Tetapi kalau sudah menjadi pendamping proses produk halal yang profesional, maka punya wadah untuk unit usahanya, ya, untuk unit kerjanya itu yang kita sebut dengan Swakarta. Nah, di Swakarta inilah kita mulai melakukan pengembangan, ya, mulai dari rantai pasok, pemasaran digital, ya, modal kerja halal, kemudian ada pendampingan terkait dengan jaminan produk halal, kapasitas usaha halal, modal kerja halal, pemasaran digitalnya, ya, pengembangan organisasi bisnis, kurasi produk, ya, sampai integrasi ke platform, ya. Dan juga yang terakhir adalah bisa menyelenggarakan Halal Fest mulai pada tingkat kabupaten dan kota madya, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Jadi memang harus dibedakan, ya, Bapak dan Ibu, bahwa kita akan beranjak ke bagian kanan, yaitu Insani dan Swakarta. Ya, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu kita rasa cocok dan memang Bapak dan Ibu merasa bahwa ini adalah satu opportunity, ya, satu peluang untuk tadi meningkatkan kapasitas usaha dari Bapak dan Ibu dari sekedar pendamping proses produk halal menjadi pengelola bisnis halal holistik. Nah, jadi ini adalah apa yang nanti akan dikembangkan. Jadi dengan adanya pelatihan RHA ini kita mempersiapkan backbone, ya, yang kita sebut dengan halal holistik, yaitu halal berbasis wakaf, di mana di sini memang akan membutuhkan SDM handal. Kita tidak hanya bicara rantai pasok halal, tapi kita juga bicara tentang modal kerja halal. Dan ini sudah disiapkan, ya, ada asosiasinya juga. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bicara tentang halal, ya, halalnya itu tidak hanya sekedar halal bahan baku, tapi halal modal kerjanya sampai juga ke halal proses bisnisnya. Jadi halalnya yang kita sebut dengan halal holistik tadi. Jadi ini kurang lebih apa yang akan dibangun, sehingga Bapak dan Ibu kalau merasa bahwa saya kayaknya ingin punya kesempatan, ya, peluang yang lebih besar untuk bisa menggarap daerah, maka Bapak dan Ibu harus masuk ke sistem yang sudah dibuat, ya, yaitu yang terkait dengan RHA. Nah, jadi kalau kita tanya kembali lagi bahwa mengapa sih harus jadi RHA? Jawabannya sederhana sebetulnya, ya. Banyak yang nanya ke LP3H, Pak, bagaimana caranya saya bisa kerjasama dengan Pemda atau dinas terkait atau kementerian misalnya, ya, atau perbankan, atau misalnya saya mau kerjasama dengan kampus atau koperasi yang ada di daerah saya yang terkait dengan sertifikasi halal.
Nah, terus terang kita harus lihat bahwa yang pertama sebetulnya sulit sekali bekerja sama dengan instansi kalau Anda masuk, ya Bapak dan Ibu masuk secara individu sebagai P3H. Pasti akan pertanyaan, loh Anda ini siapa? Oh saya P3H. Kantornya di mana? Ya, Anda mewakili siapa? Mana surat tugasnya? Mana SK-nya? Itu ribet sekali, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ya sudah ini saya menggunakan LP3H, ya misalnya dengan LP3EWI, ya kemudian diajak kerjasama dengan kementerian atau dinas yang sudah ada, itu juga tidak strategis. Kenapa? Ya tadi karena statusnya LP3H itu ya tidak seperti misalnya kalau kita bergerak dengan wadah yang lebih seperti asosiasi. Karena pemerintah itu kalau sudah ada misalnya ada lembaga lain, dia akan lakukan due diligence, dia akan lihat begitu ya. Sehingga tadi saya sebut bahwa jadi tidak strategis dan rasio kerjasamanya juga rendah. Kemudian yang ketiga, memang seperti tadi sudah saya singgung, jauh lebih strategis kalau kerjasama dengan Pemda atau dinas itu memakai asosiasi. Ya, dan di bawah asosiasi itu sudah ada unit kerja. Maka kalau Bapak dan Ibu misalnya mau mengembangkan atau misalnya ada yang berada di satu satu kabupaten atau kota madya, kemudian Pak bagaimana caranya supaya saya bisa lebih mudah masuk ya kerjasama dengan dinas dan lain sebagainya, maka harus menggunakan asosiasi. Ya, asosiasi yang kita sebut dengan Insani dan juga sudah punya unit kerja yang kita sebut dengan Swakarta. Jadi prinsip keempat ya, kalau sudah Bapak dan Ibu sudah bergabung ke Insani sebagai RHA, sudah punya unit kerja Swakarta yang didirikan di tiap kecamatan ya, dan juga ada yang di tingkat kabupaten maupun provinsi, maka proses kerjasama dengan pihak-pihak terkait ini ya akan jauh lebih kuat lagi kalau kita sudah punya data berapa jumlah P3H yang ada di tiap kecamatan. Ya, pasti ditanya. Misalnya kita datang ke dinas koperasi kabupaten mana, misalnya kabupaten, kalau di Jogja misalnya Sleman begitu. Begitu kita datang, Pak, kami dari asosiasi, kami mau kerjasama dengan dinas terkait dengan jaminan produk halal yang dimulai dengan proses sertifikasi halal gratis. Nah, di asosiasi kami sudah bergabung sekian banyak P3H dan sudah ada beberapa yang adalah P3H profesional ya yang sudah punya titel RHA. Dan kebetulan karena di misalnya Kabupaten Sleman ini ada kurang lebih sekitar 17 kecamatan, di tiap kecamatan kami sudah punya ya 20 P3H dengan 2 RHA. Nah, itu dinas itu langsung dengan mudah, ya berarti ini sudah siap. Yuk saya ajak kerjasama. Ya, kami ada anggaran, kami ada begini, kami ada rencana seperti ini, ya. Ini adalah akses untuk ke mana, ke pelaku usaha untuk dibantu untuk mendapatkan sehatinya. Itu jauh lebih mudah dengan menggunakan asosiasi dan juga unit kerja Swakarta. Tetapi untuk masuk ke sana harus orang yang qualified. Makanya kita lakukan proses diklat yaitu RHA untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Bapak dan Ibu dari sekedar P3H menjadi profesional P3H ya. Saya berharap ini bisa dicermati. Jadi kalau mau masuk ke instansi, masuk ke dinas ya, masuk ke pemerintahan daerah, itu jauh lebih mudah kita menggunakan asosiasi. Nah, jadi kalau kita lihat definisi dari RHA ini sendiri adalah seorang pendamping proses produk halal yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pengelola bisnis halal holistik. Ya. Dengan cara bagaimana? Dia harus mencapai parameter-parameter keahlian dasar yang telah ditentukan selama mengikuti program kelas intensif RHA. Begitu, ya. Jadi untuk mencapai itu memang harus mengikuti kelas dan harus memenuhi kualifikasi sebagai RHA. Nah, ini nanti akan diselenggarakan ya oleh LP3HEWI bekerja sama dengan Asosiasi Socialpreneur Indonesia atau Insani, yang nanti selanjutnya Bapak dan Ibu kalau sudah selesai akan ditempatkan ke Swakarta. Nah, ini adalah RHA ini, dan RHA ini cuma ada di LP3H EWI ya. Kalau ditanya di program BPJPH jelas nggak ada, karena ini memang dikembangkan ya dengan tujuan tadi bisa membantu BPJPH terkait dengan program jaminan produk halal. Jadi kalau urusan halal ini tidak berhenti hanya sekedar terbit sertifikat halal. Dan titel RHA ini memang cuma ada di develop ya dengan kerjasama LP3EWI dan asosiasi.
Nah, apa perbedaan kewenangan antara P3H dengan RHA? Nah, kita lihat ini perbedaan kewenangan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sekarang berada di LP3EWI sebagai pendamping proses produk halal, maka urusannya lebih banyak ke data PU. Ya, kalau mau masuk ke PU biasanya sudah disiapkan di platform itu surat untuk sosialisasi sehati saja, betul ya? Kemudian masuknya bisa kemana? Ya, masuk secara individual atau paling banter ke pengurus RT atau RW atau komunitas yang ada di sekeliling situ saja. Ya, jadi kalau ke RT ya karena memang itu basisnya komunitas warga juga ya, dengan RW itu berarti cukup dengan surat sosialisasi. Kemudian sebagai pendamping P3H, Bapak dan Ibu dapat beberapa sumber income. Kalau di LP3EWI itu bisa mendapatkan 6 sumber income. Tapi kalau di LP3 lain itu cuma 1 sumber income, yaitu dari mana? Dari fee terbitnya sertifikat halal. Kalau kita ada 6, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah kewenangan sebagai P3H. Waktu Bapak dan Ibu nanti ikut training dan kemudian menjadi RHA di bawah Insani dan Swakarta, maka kewenangannya jadi lebih besar lagi, yaitu apa? Satu, ya hubungan kerjasamanya itu sudah bisa dengan lurah, dengan camat, bupati, wali kota, bahkan ke gubernur. Kedua, yang disiapkan bukan surat sosialisasi, tapi juga surat audiensi, di mana sebagai RHA Bapak dan Ibu juga akan menjalin kerjasama, dan ini harus didukung dengan adanya apa? Draft perjanjian kerjasama. Ini nanti sudah disiapkan juga, ya, kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan lurah, ya, kerjasama dengan dinas atau kementerian yang ada di daerah, itu nanti sudah disiapkan karena dia under atau di bawah wadah dari Insani. Kemudian yang dikelola apa? Kalau di P3H yang dikelola data PU, tapi kalau di RHA yang dikelola adalah Swakarta. Kemudian sumber penghasilan, kalau di P3H cuma 6 sumber penghasilan, tetapi sebagai RHA Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kurang lebih 18 sumber penghasilan, dan program kerjanya ya itu lebih banyak mengusung kepada halal holistik secara lintas sektoral. Jadi kelihatan ya, perbandingan kewenangannya berbeda sekali dengan P3H dengan profesional P3H RHA itu sendiri. Nah, kemudian ada jenjang profesi nggak yang tersedia kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mencapai RHA? Ini sangat terkait dengan pengembangan karir dan profesi dalam industri halal. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang sebagai pendamping proses produk halal, ini kan sehari-hari hanya mengurus, ya, batasannya adalah sertifikat halal secara self-declare, betul ya? Nah, kalau Bapak dan Ibu menjadi RHA, itu berarti sudah menjadi pendamping proses produk halal yang profesional, maka Bapak dan Ibu setelah RHA bisa ambil spesialisasi. Spesialisasinya apa? Spesialisasi ini nanti akan berada di bawah Swakarta, yaitu yang pertama adalah menjadi penyelia halal yang profesional, ya, titelnya adalah CHS. Bisa menjadi manajer jaminan halal yang profesional, titelnya adalah CHM, Certified Halal Management. Kemudian bisa menjadi konsultan rantai pasok halal, ini titelnya adalah CHC, Certified Halal Consultant. Bisa menjadi pendamping kapasitas usaha yang profesional, titelnya CMBC, Certified Micro Business Consultant. Dan yang terakhir bisa menjadi pendamping, ya, analis modal kerja halal yang profesional. Ini nanti titelnya adalah CGFC atau Certified Jariah Fund Consultant. Jadi kalau melihat seperti ini, sebetulnya ya yang diselenggarakan oleh LP3EWI dan juga dengan Insani ini menjadi membuat Bapak dan Ibu bisa betul-betul masuk ke dalam industri halalnya. Dan ini diwadahi oleh Swakarta. Jadi pada level ini yang diurusin Bapak dan Ibu sudah bukan masalah SH saja, tapi Bapak dan Ibu sudah menjadi pengelola bisnis halal holistik yang ada di tiap daerah. Nah, kalau ditanya lagi, berarti di bawah koordinasi dan pembinaan siapa, ya, terkait dengan RHA ini? Maka sudah jelas, ya, Bapak dan Ibu berada di bawah pembinaan, ya, dan koordinasi yaitu dari Insani dan Swakarta. Karena area pengembangan profesi RHA tadi yang terkait dengan bisnis halal holistik itu berada di bawah Insani dan Swakarta, bukan lagi di bawah LP3EWI. Walaupun Bapak dan Ibu itu memang terdaftar sebagai P3EWI, ya, dalam urusan mengurus sertifikat halal, tetapi itu bisa dikembangkan, ya, menjadi pendamping proses produk halal profesional. Nah, kemudian apakah
ada struktur kewenangan wilayah, ada. Jadi Bapak dan Ibu, struktur yang pertama, ya, kita akan kasih kewenangan Bapak dan Ibu yang sudah mencapai RHA itu untuk mulai mengelola pada tingkat kelurahan dan desa. Ini kita sebut dengan mengelola biro halal atau pojok halal digital. Nah, karena Bapak dan Ibu di atas dari kelurahan atau desa itu ada kecamatan, maka Bapak dan Ibu juga nanti bisa menjadi pengurus tingkat kecamatan sampai juga kabupaten atau kota madya, bahkan provinsi. Jadi ini bisa kelihatan ya tingkatannya, mulai dari menghandle desa sekaligus juga bisa menghandle tingkat kecamatan, bahkan juga bisa menghandle tingkat kabupaten ataupun provinsi. Ya, jadi di sini ada biro halal, ada swakartanya, dan ini adalah merupakan satu irisan ya dari koordinasi kerjanya. Nah, kemudian seperti apa kewenangan pengelolaan swakarta? Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau sudah menjadi pengelola swakarta, nantinya Bapak dan Ibu kalau sudah mencapai RHA, Bapak dan Ibu itu akan dikasih semacam lisensi usaha untuk area kecamatan. Nanti kalau sudah area kecamatan diberikan, Bapak dan Ibu juga bisa mengembangkan, diberikan semacam SK untuk masuk mengelola kabupaten dan kota, bahkan juga sampai ke tingkat provinsi. Jadi kita akan buat bertahap dan kita berharap bahwa Bapak dan Ibu juga menjadi pengelola sampai tingkat provinsi ya. Jadi sudah bisa berkoordinasi ke level gubernur seperti itu. Nah, kemudian apa saja kewenangan lain? Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau di Swakarta itu akan menjalankan layanan halal holistik, di mana di Swakarta itu nanti pengelolanya ada 5, ada yang jadi koordinator, ada yang urus pendataan atau kesekretariatan, ada yang mimpin bisnis klinik, inkubator maupun ke titik distribusi. Jadi semua sudah ada bidang-bidangnya ya. Jadi sehingga kita sebut layanan halal holistik. Nah, jadi dengan menjadi RHA dan menjadi pengelola Swakarta, Bapak dan Ibu lebih mudah masuk ke dinas kesehatan, masuk ke dinas peternakan, masuk ke Kemenak, masuk ke Dinkop, masuk ke dinas sosial, masuk ke DP3AP2KB, masuk ke Disperindak, bahkan juga masuk ke Bumdes. Kenapa? Karena sudah jelas Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar P3H, tapi sudah punya wadah, sudah punya legalitas perkumpulan ya atau asosiasi yang bisa digunakan untuk bekerja sama kepada stakeholder ini. Nah, kemudian apa aja benefit? Kalau Bapak dan Ibu mencapai RHA, maka benefitnya ya yang pertama sudah jelas mendapatkan gelar RHA, dan ini adalah gelar eksklusif ya. Ini membedakan Bapak dan Ibu dari P3H lainnya. Kemudian menjadi perwakilan resmi kalau setiap kali ada kegiatan halal di daerah, misalnya ada undangan dari Satgas Halal dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa diminta sebagai perwakilan resmi, misalnya dari dinas, ya, dari kementerian dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan akses kerjasama dengan stakeholder, ya, apalagi sekarang lagi gencar juga dilakukan fasilitasi. Nah, fasilitasi itu nanti masuknya bukan dari LP3H, tetapi dari asosiasi. Keempat, Bapak dan Ibu karena sudah mencapai RHA, jelas beda dengan P3H umumnya, sehingga bisa direkomendasikan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi halal. Dan ini juga yang menarik, insya Allah dalam 2 minggu ke depan, bagi RHA akan punya menu khusus, ya, namanya RH Corner yang ada di platform Swakarta. Nah, itu nggak bisa diakses oleh P3H yang belum mencapai RHA, sehingga materi-materinya khusus, ya, materi presentasi, materi pengembangan, dan sebagainya. Nah, ini benefit. Kemudian setelah mencapai RHA, Bapak dan Ibu bisa mengambil spesialisasi profesi di bidang halal holistik. Nah, ini juga menarik ya. Yang tadi saya sebut bahwa bisa ada penyelia halal, ya, manajer halal, kemudian bisa jadi konsultan halal, pendamping usaha halal, termasuk pendamping modal kerja halal. Itu tuh bisa diambil setelah Bapak dan Ibu mencapai posisi RHA. Dan ya tadi, yang terakhir adalah bisa menjadi pengelola Swakarta itu sendiri sehingga punya income yang lebih banyak. Nah, income-nya seperti apa? Jadi ini adalah kompensasi. Kalau tadi adalah benefit, ya, kali ini adalah kompensasi. Nah, kompensasinya tadi saya sebut ada 18 jenis penghasilan bagi RHA. Nah, ini terdiri dari 5 bagian besar, mulai dari sharing fee diklat halal, sharing fee jasa layanan halal, sharing fee dari modal kerja halal, sharing fee dari sponsorship, dan sharing fee dari dana kegiatan. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau sebagai P3H EWI, maka Bapak dan Ibu punya 6 sumber penghasilan. Ya, dari SH, dari nanti ada penghasilan bebas validasi, ada nanti juga fee dari jasa asisten sehati, ada ujroh atau fee dari layanan Digi Mikro, ada ujroh atau fee dari pengurusan NIB dan KBLI, dan juga ada reward dari kontes rekrut misalnya.
berarti ada 6. Tetapi waktu Bapak dan Ibu menjadi RHA, itu ada 18, ya. Jadi luar biasa, ya. Semua urusan diklat itu ada fee-nya, ya. Kemudian untuk jasa-jasa juga ada fee-nya. Kemudian tadi ya, sponsorship, ya. Kemudian juga nanti ada bagi hasil dari modal kerja, bahkan ada sharing fee dari anggaran kegiatan pemerintah. Nah, ini kurang lebih ada 18 ya jenis penghasilan atau ujroh atau fee yang diterima oleh seorang RHA. Jadi sebetulnya ini akan membuat ya secara income juga jadi lebih besar, ya. Nah, kemudian apakah RHA ini nanti punya atribut yang berbeda dibandingkan P3EW? Ya, jelas. Jadi bagi RHA itu nanti punya SK sendiri, punya kartu identitas sendiri, ya, di belakangnya sudah ada titel. Kemudian juga punya spanduk yang berbeda dan banner yang berbeda, karena memang betul-betul sudah mewakili Swakarta, ya, untuk mendevelop bisnis halal holistiknya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana caranya menjadi RHA? Untuk menjadi RHA sudah jelas Bapak dan Ibu harus mendaftar, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Fas, mendaftar dan bergabung di grup WA. Kalau tidak gabung di grup WA, kita tidak akui sebagai peserta. Kemudian Bapak dan Ibu sampai bulan Agustus usahakan akun yang ada di Swakarta itu sudah bebas validasi, ya, karena nggak mungkin kita menyerahkan satu pekerjaan kepada seseorang yang penggunaan platformnya sendiri tidak bebas validasi, ya, harus masuk kualifikasi per 3 bulan. Itu jelas repot sekali. Jadi pastikan akunnya sudah bebas validasi paling lambat itu Agustus 2024. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu mengikuti kelas kita seminggu sekali, ada 8 minggu, berarti kita sudah punya 8 kali pertemuan. Kelasnya ini online, ya, jadi diminta untuk hadir secara on time. Jadi nanti ada aturannya, kalau sudah 10 menit, kelasnya akan di-lock, jadi Bapak dan Ibu nggak bisa hadir. Kalau kehadirannya di bawah 100%, ya berarti tidak akan mencapai RHA, ya. Termasuk kalau sudah masuk ke grup WA dari peserta, dilarang keluar, karena kalau keluar left, ya, tanpa ada keterangan, berarti dianggap juga gugur. Dan harus mencapai parameter-parameter yang sudah ditentukan terkait dengan RHA. Nah, materinya minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, pembahasannya sudah kita rancang, ya. Sehingga apa? Waktu nanti Bapak dan Ibu berurusan dengan dinas, gitu ya, dengan Pemda, atau dengan siapapun, ya memang sudah qualified, ya. Nggak lagi bicara permasalahan-permasalahan teknis yang dasar, gitu, tentang KBLI, tentang foto, tentang komite fatwa, bukan itu lagi yang dilakukan, ya, sebagai RHA, tapi sudah yang lebih strategis. Kemudian yang keempat, mencapai semua parameter, ya. Parameternya bisa dilihat di menu kualifikasi profesi RHA. Ini harus tercapai dalam 2 bulan. Jadi kalau 2 bulan tidak tercapai, ya berarti dianggap gugur, ya, harus ikut lagi di sesi berikutnya. Nah, bagi mereka yang sudah mencapai RHA dalam 2 bulan, maka menjadi prioritas untuk menjadi pengurus wilayah. Kemudian sudah jelas akan mendapatkan sertifikat RHA, ya, dari LP3EW supaya nanti bisa didaftarkan melalui asosiasi. Jadi saya rasa itu Bapak dan Ibu sedikit